Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa berkah. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Baik, selanjutnya Ibu isi presensi terlebih dahulu. Selesai. Anak-anak, waktu pemilihan ketua OSIS kemarin, kalian memilihnya ditunjuk guru atau ikutan nyoblos pakai voting? Pastinya voting kan? Nah, musyawarah di kelas atau voting OSIS itu sebetulnya contoh nyata dari materi yang akan kita bahas, yaitu demokrasi. Nah, selanjutnya di slide kedua ini pengertian dari demokrasi itu sendiri. Biasanya kalau kita mendengar kata demokrasi itu biasanya kita cuma hafal dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi belajar demokrasi itu proses supaya kita mempunyai sikap dan keterampilan buat terlibat di masyarakat. Contohnya, pas kita kerja kelompok, kita itu gak egois dan mau mendengarkan pendapat teman kita. Demokrasi itu adalah tindakan kita sehari-hari, bukan cuma teori di buku saja. Seperti itu. Oke, sekarang kita memasuki ke slide berikutnya. Supaya kita bisa sukses mempraktikkan demokrasi, ada 3 aspek utama yang harus kita kuasai. Nah, di slide ini kita membahas aspek yang pertama, yaitu aspek kognitif alias pemahaman. Gampangnya, isi otak kita ini diisi terlebih dahulu dan harus paham dasarnya. Ada 3 hal yang wajib kita ketahui tentang aspek ini. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kita harus paham kalau kekuasaan tertinggi di negara demokrasi itu ada di tangan rakyat, termasuk kalian sebagai remaja dan warga negara. Yang kedua, sistem pemerintahan. Kita tahu cara kerja lembaga negara, hukum, dan hak asasi manusia. Jadi kita gampang dibohongi atau kemakan info hoax seputar negara kita sendiri. Yang ketiga, sejarah. Kita belajar dari masa lalu, gimana perjuangan bangsa kita dulu sampai bisa dapat kebebasan berdemokrasi. Biar apa? Biar kita gak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan kelak. Selanjutnya, kalau tadi aspek pertama itu urusan otak dan pemahaman, selanjutnya aspek afektif, sikap dan nilai ini adalah bagian yang menyentuh perasaan dan etika. Meliputi yang pertama itu toleransi. Di kelas ini kan latar belakang kita berbeda-beda dari suku dan agamanya. Nah, toleransi itu bukan cuma menghargai perbedaan itu, tapi juga menghargai kalau ada teman yang beda pendapat sama kita pas diskusi. Itu tidak boleh langsung kita musuhi, seperti itu. Yang kedua, empati. Empati ini sangat penting loh. Sebelum kita mutusin sesuatu di kelas, coba bayangkan posisi orang lain. Kira-kira kalau gue ngomong gini, perasaan dia gimana ya? Nah, itu namanya empati, teman-teman. Jadi yang ketiga, keterbukaan. Berani dikritik dan berlapang dada. Biasanya kalau di medsos atau di kelas ada yang ngasih masukan ke kita terima dengan terbuka. Bahkan kalau pendapat orang lain ternyata lebih benar, kita itu harus berani mengakuinya. Seperti itu. Selanjutnya, aspek psikomotorik alias praktik dan aksi nyata. Contoh nyatanya ada 3. Yang pertama, dialog dan debat. Misal, di kelas ini kita dilatih buat berargumen secara rasional pakai data, bukan pakai emosi. Jadi kalau debat yang diserang
Jadi kalau debat itu yang diserang hanya argumennya, jangan malah menyerang pribadi atau fisik lawan bicaranya. No baper-baper club. Yang kedua, pengambilan keputusan bersama. Ini yang tadi kita bahas di awal, mengutamakan musyawarah musyawarah dulu buat mufakat. Tapi kalau mentok, kita pakai voting atau pemungutan suara, dan semua harus berjiwa besar menerima hasilnya. Yang ketiga, partisipasi aktif. Jangan hanya menjadi tim hore atau kaum rebahan aja. Kita itu harus terlibat aktif di organisasi sekolah, misal OSIS, Pramuka, PMR, atau kegiatan sosial di lingkungan rumah yang membawa dampak positif bagi kita dan semua orang. Nah, jadi anak-anak semuanya, kesimpulannya adalah sikap demokratis atau saling menghargai ini penting banget kita bawa sampai kapanpun. Apalagi zaman sekarang kan sudah canggih. Kalian pasti sudah pintar main HP lewat internet kan. Nah, kebebasan kita buat ngomong dan bikin konten di internet itu memanglah diperbolehkan dan dijamin oleh negara kita. Tapi kita harus tetap ingat, jadilah anak yang bertanggung jawab dan bijaksana. Jangan asal ketik, jangan asal marah-marah, dan harus tetap sopan. Jadi yuk kita sama-sama belajar menjadi anak yang hebat, yang berani menyampaikan pendapat, tapi juga sayang dan hormat kepada sesama teman yang lain. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas semangatnya yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.